Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat berkumpul di tempat ini mengikuti kajian keagamaan yang insya Allah akan menambahkan wawasan buat kita semua dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Cipinang Muara, pengurus masjid, kalau di sini DKM ya, DKM. Kalau di tempat saya BTM, beda-beda dikit. Keimaman Masjid Muara Raya yang kami hormati dan banggakan. Kami bersyukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi kajian di sini di akhir tahun 2024 yang bisa saya bertatap muka secara langsung dengan jamaah di sini. Dan ini mungkin yang pertama saya mengisi kajian di masjid ini, suatu kehormatan yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi suatu momen yang berharga dalam memperkaya hasanah keilmuan, terutama dalam menimba ilmu untuk saling memahami, menghargai kita dengan yang lain, sehingga kita tidak salah kaprah, kebablasan dalam beragama. Sambil menunggu mungkin yang akan ditampilkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan insya Allah saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama non-muslim akan merayakan hari raya mereka yang disebut dengan Natal. Nah, dari ke tahun ke tahun, perayaan Natal di negara ini seringkali menimbulkan hal-hal yang menjadi polemik. Bahkan terkesan seakan-akan umat Islam intoleran terhadap keyakinan atau kepercayaan agama lain. Padahal kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, bahwa negara kita telah mengatur secara undang-undang pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan untuk masyarakatnya memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang mereka anut.
Ini tentunya menjadi sebuah tugas dan kewajiban kita umat Islam ikut sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketentraman, kenyamanan saudara-saudara kita dalam beribadah. Namun konteks menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman tentunya tidak keluar daripada nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema yang saya ambil di sini perayaan Natal antara toleransi dan dogma gereja. Memang dua hal ini yang harus kita jelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena banyak sekali di antara kita tidak memahami dengan jelas apa itu toleransi. Sehingga banyak di antara kita tidak jarang ditemukan mengaku meyakini telah bertoleransi, namun justru yang dilakukan adalah mencampur adukkan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, bicara tentang perayaan Natal, ini merupakan hak daripada saudara-saudara kita. Merupakan hak untuk menjalankan keyakinan mereka. Kita patut menghormati itu. Namun dalam segi akidah dan dalam segi ibadah, kita punya batasan. Islam sangat menghormati ibadah agama lain, namun ada hal-hal yang perlu kita batasi. Pembatasan ini tentunya bukan karena kita membenci agama lain. Pembatasan ini bukan karena kita tidak menghormati agama lain. Tapi pembatasan ini semata-mata agar bisa menjaga ketentraman dan juga agar kita umat Islam tidak salah kaprah dalam memahami keyakinan agama lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat secara kasat mata, orang-orang berpikir bahwa terjadinya peristiwa pembongkaran tempat ibadah ataupun pelarangan orang-orang non-muslim melakukan ibadah di suatu tempat, itu sebagai bentuk kekerasan, intoleransi. Padahal perlu kita telusuri secara mendalam. Sekalipun negara mengatur, memberikan jaminan kebebasan beragama, namun kebebasan beragama yang diatur bukan kebebasan beragama yang tanpa aturan. Negara kita mengatur bagaimana dalam beribadah dan bagaimana dalam menyiarkan agama kepada masyarakat. Semua dan juga bagaimana dalam pendirian tempat ibadah, semuanya telah diatur. Namun hal-hal ini jangan perlu dilanggar. Karena ketika hal ini dilanggar tentunya akan menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika gesekan itu timbul, kebanyakan yang diberitakan itu endingnya. Jadi seakan-akan terkesan bahwa umat Islam itu intoleran. Ketika kita membahas tentang perayaan Natal, antara toleransi dan dogma gereja, ada dua buah ayat yang mungkin saya combine-kan dengan dua kitab yang diyakini oleh kedua agama baik Islam maupun Kristen. Ya. Yang pertama itu sebagai bahan renungan kita bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 itu disampaikan bahwa ujilah segala sesuatu. Pantadokimase, tu kalos, kata Hek. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan sementara dalam Al-Quran kita diperintahkan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laisa laka bil ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basaro wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dari dua ayat ini, maka kita memahami bahwa di dalam keyakinan Kristen yang mengimani tentang Bible mereka, memerintahkan untuk menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan di dalam keyakinan Islam, kita diperintahkan untuk jangan mengikuti apa yang kita tidak tahu sama sekali. Karena semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Nah, berbicara tentang Natal, memang ada dua problem yang harus kita dudukkan di sini. Yang pertama, tentang toleransi. Bagaimana kita umat Islam harus bertoleransi. Dan yang kedua, kita juga harus memahami bahwa perayaan Natal tidak terlepas daripada dogma Kristen itu sendiri. Sebuah keyakinan yang harus dijalankan oleh umat Kristen. Maka daripada itu, berbicara tentang Natal, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita definisikan apa sebetulnya arti daripada Natal itu sendiri. Agar kita umat Islam bisa mengetahui sebatas mana kita bertoleransi. Kata Natal, dalam bahasa Latin itu berarti kelahiran. Dalam keyakinan keimanan Kristen, Natal itu bukan hanya sekedar kelahiran daripada Yesus Kristus. Atau kelahiran daripada Isa Al-Masih. Makanya hal ini juga menjawab apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Mungkin Bapak Ibu kenal ya. Mengatakan bahwa kita umat Islam juga wajib merayakan karena Natal itu adalah kelahiran daripada Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Kenapa? Ini menjawab karena dalam keimanan Kristen, Natal bukan hanya sekedar kelahiran Yesus Kristus, melainkan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi, ini sangat krusial. Karena melaksanakan perayaan Natal berarti kita sedang melaksanakan peringatan atas kelahirannya Tuhan. Bukan hanya sekedar kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran memang menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang ajaib. Bahkan Al-Quran, nama Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran lebih banyak disebutkan daripada nama Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa? Karena Al-Quran begitu mencintai para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, sehingga ajaran-ajarannya yang telah diselewengkan diluruskan dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar meyakini bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan dalam Al-Quran, ya itu benar. Begitu juga dengan Bible, Alkitab yang diyakini oleh umat Kristen, menceritakan juga kelahiran daripada Yesus Kristus. Tapi perayaan 25 Desember ini tidak hanya sekedar terkait tentang kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, tapi ini menjadi sebuah dogma gereja akan kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan yang datang menebus dosa manusia. Jadi secara dogma jelas sekali, ini bertentangan dan tidak sefaham dengan ajaran Islam. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang disingkat dengan KWI dalam seruan Natal pada tahun 2014 lalu menyatakan bahwa Natal merupakan kehadiran Allah, saya menggunakan bahasa mereka, Allah yang melalui Yesus Kristus. Yang artinya mereka meyakini bahwa Allah nuzul ke dunia dalam wujud manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Jadi Natal itu merupakan merayakan kehadiran Allah dalam wujud manusia yang turun ke bumi. Dan tentunya ini sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga perayaan Natal bisa disimpulkan merupakan acara keagamaan yang syarat dengan inti kekristenan atau disebut dengan akidah, yaitu pengakuan Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dunia menebus dosa manusia. Ini gak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian.
Jadi, perayaan Natal bukan hanya perayaan seremonial. Keterlibatan umat Islam terkadang di beberapa perayaan Natal, baik tingkat pusat maupun sampai di tingkat daerah, terutama di tempat kami di Manado, itu dengan atas nama toleransi, itu salah kaprah. Justru saya berani mengatakan itu bukan toleransi, melainkan toleransi. Ya. Kita lanjut. Bagaimana Natal dalam tinjauan sejarah? Kenapa Bapak Ibu saya harus mengangkat ini? Bukan kami dalam rangka menyerang keimanan umat Kristen, tidak. Kami menghormati mereka. Tapi setidaknya Bapak Ibu faham Natal dalam tinjauan sejarah. Mengutip pengakuan daripada Mario Righetti, menyatakan dalam situsnya gereja di Surabaya, gereja di Surabaya, ya, itu menyebutkan pemilihan tanggal 25 Desember adalah untuk memudahkan penerimaan kepercayaan dari rakyat yang menyembah berhala. Gereja Roma menemukan cara ini, yaitu menetapkan 25 Desember sebagai perayaan kelahiran Kristus untuk mengalihkan mereka dari perayaan penyembah berhala. Perayaan pada hari yang sama untuk menghormati matahari, dalam arti dewa matahari, yang tak terkalahkan dalam agama Mitras, penakluk kegelapan. Ini bukan kami umat Islam yang mengatakan. Ini seorang pemuka gereja yang bernama Mario Righetti. Dia mengatakan bahwa pemilihan tanggal 25 Desember untuk mengalihkan, karena pada waktu itu orang-orang Roma yang menyembah pagan, berhala, ya, hari rayanya itu di bulan Desember. Gitu. Makanya untuk mengalihkan mereka agar mereka menerima, beriman kepada Kristen, maka dibikinlah perayaan itu sama seperti mereka. Ya. Makanya banyak hal yang digeser, ya, termasuk salah satunya hari peribadatan yang hari Sabat atau Sabtu digeser menjadi hari Minggu, yang dalam bahasa Inggrisnya Sunday. Artinya apa? Hari matahari. Nah, Elia Miron mengatakan, bapak-bapak gereja awal merayakan hari Minggu gitu. Ini bukan persoalan siapa yang merayakannya, tapi ini menjadi persoalan adalah apakah perayaan pada hari Minggu itu atas perintah Tuhan atau bukan? Atas sunnah Nabi atau bukan? Apakah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus melakukan hal itu atau tidak? Gitu. Kalau hanya karena anggapan Yesus bangkit pada hari Minggu, oke. Tapi sekalipun dia bangkit pada hari Minggu, tapi perintah beribadah itu pada hari Sabtu di dalam Bible mereka. Sehingga peralihan dari Sabtu menjadi Minggu, ya, inilah yang menjadi persoalan, problem di tengah-tengah gereja. Bahkan ada satu sekte yang menolak beribadah pada hari Minggu karena menganggap bahwa itu bukan yang diperintahkan dalam kitab suci mereka. Di kalangan mereka sendiri masih dipeributkan tentang beribadah pada hari apa. Tapi alhamdulillah kita umat Islam ada yang masih ribut ibadahnya hari Jumat. Ada yang dari Islam masih ribut kan? Gitu. Ya, alhamdulillah tidak. Baik Muhammadiyah, Persis, NU sama ya? Sholat Jumat ya? Atau mungkin Muhammadiyah duluan? Kan biasanya mereka bilang Muhammadiyah duluan kan? Sama ya, alhamdulillah. Nah, kedua, ya, ini Albert Will Armstrong, dia mengatakan dalam bukunya yang mengutip Catholic Encyclopedia tahun 1911, dia menyampaikan bahwa di dalam Catholic Encyclopedia itu menuliskan bahwa Natal bukanlah di antara upacara-upacara awal gereja. Jadi sepakat ya, Natal bukan upacara-upacara awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala yang jatuh pada bulan Januari, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu kita bersyukur, kita punya penanggalan sendiri ya. Ada disebut dengan penanggalan Hijriah. Bukan kita anti dengan penanggalan Masehi, tidak.
Tapi Bapak Ibu kalau belajar tentang penanggalan Masehi, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, itu nama-nama para dewa. Januari itu memuja dewa Janus. Februari memuja dewa Februanus. Baru kemudian Maret, dewa Mars. April, dewi Aprilia. Mei, dewa Maya. Dan seterusnya. Jadi nama-nama bulan ini adalah pemujaan pada dewa-dewa. Makanya Islam bukan bentuk pada pemujaan para dewa. Islam punya penanggalan sendiri dengan sebutan penanggalan Hijriah. Nah, dalam ensiklopedia Britannica juga menyebutkan Natal bukan berasal dari upacara gereja. Yesus Kristus atau muridnya tidak pernah merayakan Natal. Dalam Bible, Alkitab juga tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan upacara ini diambil dari gereja kepercayaan kafir penyembah berhala. Jadi fix semua bahwa ini berasal dari penyembahan berhala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan yang paling mendasar, kalau begitu kapan Natal itu masuk ke dalam gereja? Ternyata Natal itu masuk ke dalam gereja itu pada abad keempat. Sekalipun ada yang menyatakan bahwa di abad kedua Natal sudah pernah dirayakan, tapi itu individu. Tapi resmi menjadi ajaran gereja, Natal itu di abad keempat. Dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Nah, sekarang bagaimana dalam pandangan Alkitab? Pandangan Alkitab yang pertama, Bible memang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Sama seperti Al-Quran, menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Namun, mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun di kalangan gereja masih berbeda pendapat. Jangankan tanggal dan tahun, tempat dia dilahirkan, kalau mungkin selama ini kita kenal, kalau diceritakan kan lahirnya di kandang domba ya. Benar ya? Padahal dalam Alkitab tidak pernah menuliskan kandang domba. Hanya menyebutkan bayi Yesus diletakkan di palungan. Di gereja sendiri masih ada 3 kepercayaan. Ada yang mengatakan dia lahir di goa, ada yang menyatakan dia lahir di dalam rumah, ada yang melahirkan dia lahir di luar rumah. Di kalangan mereka masih belum sepakat. Tapi kalau di kita umat Islam, alhamdulillah sampai sekarang semua sepakat lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada perbedaan kan? Ya. Dalam Bible tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Dan ketiga tidak ada catatan sejarah ibunya, saudaranya, dan para murid merayakan ulang tahun kelahiran Yesus. Tidak ada. Nah, jadi dasar Kristen merayakan Natal dari mana? Dasar Kristen merayakan Natal itu ternyata, saya kutip dari Sarapan Pagi website Kristen yang diasuh oleh Rita Wahyu, itu menyebutkan dasar mereka itu dari perkataan Paulus, tulisan Paulus kepada Timotius, jemaat Timotius, 2 Timotius 2 ayat 8. Di situ menyebutkan, ini kata tulisan yang bahasa Ibrani yang berwarna merah itu menyebutkan sakor tiskor. Artinya ingat-ingatlah ini atau peringatilah ini. Ya. Peringatilah ini Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, dan itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, saya garis bawahi di sini Bapak Ibu sekalian. Yang telah kuberitakan dalam Injilku. Kenapa ditulis yang kuberitakan dalam Injilku? Karena Paulus sadar betul bahwa ternyata masih ada Injil-Injil yang lain yang dikabarkan yang berbeda dengan apa yang dia kabarkan. Gitu. Makanya dia tulis yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang paling mendasar di sini, merayakan Natal itu perintah siapa kalau begitu? Allah tidak pernah memerintahkan, Yesus tidak pernah memerintahkan juga mencontohkan, keluarga dan murid-muridnya tidak pernah merayakan, tapi yang memerintahkan siapa? Paulus. Jadi umat Kristen itu ikut siapa sebetulnya Bapak Ibu? Paulus. Gitu ya. Nah, jadi seharusnya mereka ikut perintah Allah. Kenapa? Karena dalam Alkitab banyak ayat yang memerintahkan untuk berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan banyak juga ayat yang menyebutkan, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka ikutilah perintahku." Tapi kenapa diabaikan? Itu justru mereka mengikuti apa yang Paulus katakan. Ya, bahkan Paulus berani mengklaim, sekalipun seorang malaikat dari sorga
datang memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan apa yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Masya Allah. Paulus langsung mengklaim, karena dia sudah tahu akan menimbulkan pertentangan dengan apa yang diajarkan. Maka dia mengatakan, jikalau ada yang datang kepadamu dan memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan apa yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Kalau dalam bahasa ini, siapa lo? Gitu. Siapa sih kamu? Ternyata, maka tidak salah kalau orang-orang menyimpulkan, para teolog-teolog menyimpulkan dan juga ilmuwan menyimpulkan, Kristen bukanlah ajaran Yesus, melainkan ajaran Paulus. Nah, lalu apa kata Yesus? Nah, terkait persoalan ini, Yesus berkata dengan terang pada mereka, percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Natal siapa yang perintahkan? Allah? Bukan. Yesus? Bukan. Tapi perintah dari Paulus. Berarti perintah? Jadi apa kata Yesus? Percuma. Nah, itulah sebabnya di hari terakhir Yesus berkata pada mereka, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan juga mengadakan banyak mujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Ia berterus terang dan menjawab, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir, pergi dari sini. Aku tidak mengenal kamu. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kamu? Karena apa yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, sekarang bagaimana sikap kita umat Islam? Ya. Satu, kita harus memiliki sikap toleransi. Sekalipun kita mengetahui sejarah gerejanya seperti itu. Dogma gereja Natal seperti itu. Namun kita tetap menghormati mereka. Silakan mereka laksanakan ibadah mereka. Tanpa kita mencampurinya. Tanpa kita mengganggunya. Selama mereka jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, ya, maka silakan. Yang terjadi beberapa waktu yang lalu ditemukan ada pembubaran segala macam, ternyata tidak memenuhi aturan-aturan yang ada berlaku di negara ini. Termasuk banyaknya jamaah import. Nah, jamaah import ya, tahu Bapak Ibu ya. Gerejanya ada, baru jamaahnya dari luar. Masih ingat peristiwa pembakaran 7 gereja kalau nggak salah di Aceh Singkil. Ternyata problemnya juga sama. Karena banyaknya jamaahnya impor. Nah, toleransi bukan toleransi. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi yang sesungguhnya ketika ada umat lain melaksanakan ibadah kita biarkan, jangan kita ikut-ikutan di dalamnya. Ya, jangan ikut-ikutan menyalakan lilin, jangan ikut-ikutan juga di Manado itu tempat saya itu banyak ikut-ikutan dengan dasar toleransi. Saya bilang bukan itu toleransi. Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi membiarkan mereka menjalankan ibadahnya. Jangan kebablasan. Ya, pakai hijab tapi pakai pakaian center kelas. Ada nggak begini? Nah, ini juga jangan menjadi contoh yang tidak baik. Ya, ngakunya kiai, Gus Nuril ya. Tapi ngisi di gereja. Putri Gus Dur juga hadir dalam kebaktian Natal di Gereja Kristen Indonesia Yasmin. Nah, dan jangan ikut-ikutan yang kita tidak tahu. Ikut nyanyi-nyanyi lagu kasidah di pasal perayaan Natal. Itu pernah terjadi loh. Diundang dalam gereja nyanyi lagu kasidah pakai jilbab lagi. Gitu. Baru kemudian nyanyi lagu perdamaian, perdamaian loh. Kita memang apakah seharusnya seperti itu? Tidak. Ya, oke. Dan jangan mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ayatnya jelas. 5 talbisun al-haqqa bil batil. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, fatwa MUI belum dicabut ya. Dari sejak 1981 tentang haram Natal bersama yang dikeluarkan oleh Buya Hamka itu belum dicabut sampai sekarang. Artinya kedudukan Natal bersama di dalam ajaran Islam sudah difatwakan oleh Majelis Ulama sebagai lembaga yang punya otoritas dalam memberikan fatwa mengharamkan Natal bersama.
Jadi apapun alasannya, jangan Natal bersama haram hanya untuk masyarakat, buat pejabat tidak. Tidak, mau pejabat pun juga sama haram. Ya. Dan mengucapkan selamat Natal juga tidak dibenarkan. Kenapa mengucapkan selamat Natal tidak dibenarkan? Karena di sini mengandung keyakinan, bukan tidak mengandung keyakinan. Nah, seperti contoh, saya memahami ucapan selamat itu doa. Berarti kalau doa bentuknya apa, Ibu? Ibadah bukan? Ibadah. Kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui tentang kelahiran Tuhan dan juru selamat. Nah, sementara kita umat Islam tidak meyakini itu. Maka dari semua yang saya sampaikan ini, simpulannya. Satu, Natal bukan hanya sekedar perayaan kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Melainkan umat Kristen merayakan Natal itu adalah merayakan kelahiran Tuhan dan juru selamat mereka. Artinya dengan merayakan Natal kita mengakui bahwa Tuhan telah lahir. Sementara ya, dalam sudut pandang ajaran Yesus sendiri, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahkan ketika ditanya oleh para ahli-ahli Taurat, Yesus berkata dengan jelas dan terang, Shema o Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Dan dalam Al-Quran, sinkron sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat 3 dikatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Jadi kalau bilang Tuhan lahir, wah itu suatu perkara yang besar dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bisa-bisa itu langit dan bumi itu hancur karena mengatakan Tuhan itu punya anak. Gitu. Tuhan lahir. Nah, ini kan satu hal yang jadi kita umat Islam kita menghormati mereka, tapi kita jangan ikut-ikutan dalam kegiatan mereka. Kedua, umat Islam wajib menghormati umat Kristen dalam menjalankan Natal dan jangan membiarkan mereka beribadah dan tidak ikut-ikutan dalam ibadah mereka. Nah, ayatnya seperti yang saya sudah bacakan sebagai bahan renungan tadi. Wala takfu ma laisa laka bil ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Jangan ikut-ikutan, ya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kesimpulan yang terakhir. Ketika kita umat Islam tidak mengikuti Natal bersama dan tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, bukan berarti kita membenci umat Kristen. Melainkan kita menghormati keyakinan mereka dan mereka pun menghormati keyakinan kita. Inilah toleransi yang sebenarnya. Kita menghormati keyakinan mereka, mereka juga menghormati keyakinan kita. Dan inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini mungkin yang bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah saya sebagai pembina mu'alaf di Sulawesi Utara yang sekarang ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu kalau ketika dia banjir mu'alaf di Kota Injil atau enggak ketik saja Ustadz Jackie Chan. Saya di daulat sebagai Ustadz Jackie Chan, katanya mirip Jackie Chan, enggak tahu ya. Ya ibu bisa menilai sendiri. Ya. Nah, ini bisa nanti dukung dakwah mu'alaf di Manado ya karena kita di sana sekarang itu hampir setiap saat itu banyak yang bersyahadat. Bahkan yang kemarin yang paling lucu ada 2 orang mau menikah Bapak Ibu. Ini sedikit saya tambahkan ya sebelum tutup. 2 orang mau menikah, yang satu Katolik, yang satu Protestan. Kedua-duanya mempertahankan keyakinannya padahal sama-sama Kristen. Yang Katolik gak mau masuk Protestan, yang Protestan gak mau masuk Katolik. Sama-sama mempertahankan. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah kalau begitu kita berdua cari mana yang benar itu yang kita ikuti. Kalau Protestan benar, kamu yang Katolik ikut Protestan. Kalau Katolik yang benar, kamu yang Protestan ikut Katolik. Nah, sepakatlah mereka, carilah. Akhirnya sampai ke saya dan mereka diskusi dengan saya. Setelah diskusi, alhamdulillah yang mereka temukan Islam. Jadi niat hati menikah nggak mau mempertahankan agamanya masing-masing, tapi ternyata loginnya ke Islam, insya Allah. Mudah-mudahan pertumbuhan mu'alaf di kota Manado dan sekitarnya semakin pesat. Karena ini bukan hanya hoax, kami punya data-datanya semua
Ya, dan rata-rata yang menjadi mu'alaf ini mereka rata-rata di usia muda, generasi muda. Bahkan ada seorang perempuan muda datang ke rumah saya, maksud hati ingin memurtadkan saya. Ya, begitu dia nyampe, saya bilang, "Ibu salah rumah." Gitu. Kenapa salah rumah? Saya hanya mau memberitakan kabar baik. Ya, maksudnya ibu salah tempat. Bukan karena saya sebagai seorang muslim. Kira-kira kalau saya menjadi seorang Kristen, saya bilang oke, saya nggak menjanggah. Kira-kira kalau saya ikuti ajakan ibu, saya menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya cuma satu, kitab mana yang saya mau pakai, yang saya mau pegang? Punyanya Katolik, Protestan, atau kitab yang lain? Karena isinya beda-beda semua. Dia bilang sama. Ibu nggak usah bilang sama, karena di rak buku saya, kebetulan di ruang tamu ada rak buku, ibu lihat itu yang rak ketiga, itu Bible semua. Berbagai macam versi dan berbagai macam tahun. Yang isinya semuanya tidak akur satu dengan yang lain. Jadi kalau saya masuk Kristen hari ini, Bu, yang saya mau ikut yang mana? Dia bingung menjawabnya. Akhirnya terjadi diskusi perdebatan panjang sampai jam 10:30 malam. Dia mohon izin, besok dia balik lagi. Ternyata besok dia balik lagi, dia bawa ibu, adiknya, anak-anaknya, dan juga suaminya. Saya pikir untuk ngeroyok saya. Datang ibu, anaknya, suaminya, kakaknya, adiknya dibawa ke saya. Jumlah semua 9 orang datang ke saya. Ternyata saya pikir mau ngeroyok. Apa yang mereka sampaikan? Pak, kami siap masuk Islam. Alhamdulillah, itu ada di video itu. 9 orang akhirnya memeluk agama Islam. Mudah-mudahan Allah meridhoi di setiap langkah kita, dakwah kita. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas tataran ceramahnya tadi yang sangat menarik. Pertanyaan saya begini Ustaz. Fenomena sekarang ini kalau di Indonesia yang saya rasakan, umat Kristen terutama Katolik itu sangat gencar ya menjalankan misinya untuk memurtadkan gitu orang-orang Muslim. Sementara di luar sana, di negara Eropa dan sebagainya, banyak gereja dijual. Nah, barangkali Ustadz bisa memberikan pencerahan apa ini fenomena seperti ini gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih ya pertanyaan dari Bapak Ketua DKM. Ini pertanyaan yang luar biasa dan ini menjadi suatu pelajaran. Bukan hanya untuk kita umat Islam, juga bisa untuk menyadarkan bagi teman-teman kita yang Kristen ya. Jadi memang benar, fenomena sekarang itu di Eropa, banyaknya gereja-gereja yang dijual. Alhamdulillah, ada yang dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Tapi ada juga yang kemudian dijadikan tempat maksiat, bar, ataupun yang sebagainya. Itu ada, data-datanya sama kami itu ada. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena memang gelombang ketidakpercayaan terhadap keyakinan Kristen di Eropa itu memang semakin besar, semakin meluas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya buku-buku yang diterbitkan sebagai bentuk protes atas keyakinan mereka. Sebagai contoh, buku yang dituliskan oleh Uskup Agung John Selby Spong yang judulnya Why Christianity Must Change or Die. Kenapa Kristen itu harus berubah atau mati. Nah, ada juga buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judul bukunya Saving Jesus from Christian. Selamatkan Yesus dari orang-orang Kristen. Gitu. Jadi buku-buku ini sebagai bentuk gambaran
bahwa orang-orang Eropa sekarang ini sudah banyak yang berpikir, karena orang di sana berpikirnya kan mereka segala sesuatu itu tidak hanya sekedar mengimani, tapi semuanya itu harus bisa dijelaskan, bisa dibuktikan, dan juga yang lain-lain. Gitu. Bahkan ya, saya pernah dalam kunjungan ke satu negara di Australia, itu ketika Natal, yang ramai itu hanya ornamen-ornamennya. Tapi orang-orang mungkin yang ke gereja itu berkurang gitu. Why? Kenapa? Gitu. Saya masih teringat salah satu pemuda yang ketemu dengan saya. Dia mengatakan, I'm Christianity, saya seorang Kristen, but I not believe Jesus. Saya tidak percaya lagi Yesus. Why? Kenapa? Ada sesuatu yang, makanya ketika kita pelajari lebih mendalam, memang banyak kerancuhan dalam keyakinan dalam kekristenan, bahkan hal-hal yang tidak bisa diterima dengan akal. Satu contoh, ya, satu agama yang konsep ketuhanannya berbeda-beda itu hanya ada di Kristen. Satu agama tapi konsepnya berbeda-beda. Kita di Islam, walaupun Muhammadiyah, Persis, di sini ada orang Muhammadiyah enggak? Ada ya? Ada orang NU enggak di sini? Ada Persis ya? Ada pasti Persis. Dan lain-lain gitu. Tuhan kita sama Allah. Tidak ada perbedaan gitu. Tapi di kalangan gereja, sekalipun mereka itu menyatakan diri sebagai penganut Kristen, berbeda berbeda juga pemahamannya tentang Tuhan. Ada yang menganggap bahwa Bapa itu bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Dan bukan tiga Allah, melainkan satu Allah. Nah, bagaimana coba diterjemahkan itu? Tadi dengan apa? Bingung gitu. Ya, Yesus bukan Bapa, ya, tapi Yesus adalah Allah. Bapa adalah Allah, tapi Yesus bukan Bapa. Dan Bapa bukan Yesus. Roh Kudus bukan Yesus dan bukan juga Bapa, tapi Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi bukan tiga Allah, satu Allah. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tidak ada Bapa, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Roh Kudus. Tuhan itu hanya satu, only Jesus. Ini keyakinan yang dibawa oleh pendeta Henry Tan. Gitu. Nah, sementara ada juga, ya ini konsep ini menolak Tritunggal. Gitu. Nah, sementara ada juga yang beranggapan ya bahwa Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Dan Yesus hanya utusan. Nah, tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang dibawa dari Bapa. Sementara ada lagi yang berkeyakinan, yang ini yang ditolak, itu yang berkeyakinan bahwa Yesus hanyalah utusan, bukan Allah, dan beranggapan bahwa Yesus itu adalah malaikat. Nah, ini kelompok Kristen Tauhid. Nah, Kristen Tauhid katanya, yang ini oleh Frans Donald. Jadi di konsep ketuhanan kan berbicara tentang agama, yang paling utama itu adalah konsep ketuhanannya kan. Konsep ketuhanannya saja itu membingungkan. Bahkan di kalangan Kristen sendiri tidak ada kata sepakat tentang konsep ketuhanan. Gitu. Artinya mereka belum sepakat, sama-sama saling membid'ah-bid'ahkan satu dengan yang lain. Kalau di kita membid'ah-bid'ahkan, kalau mereka membidat-bidatkan. Gitu. Ya. Seperti pendeta Stephen Tong kalau nggak salah. Itu dibid'ahkan atau disesatkan oleh, dikatakan sesat oleh Elia Miron. Begitu juga yang lain. Joshua Tewu itu dikatakan sesat oleh Elia Miron. Gitu.
Begitu juga sebaliknya, saling sesat menyesatkan satu dengan yang lain. Kalau di kita, perbedaan itu cuma dalam perkara furu'iyah, cabang. Konsep ketuhanan kita sudah tuntas, jelas. Tuhan kita adalah Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu bagian daripada apa namanya? Daripada gambaran keimanan, keyakinan umat Kristen di Eropa. Bapak Ibu, kalau pernah nonton, tapi saya rasa nggak pernah kayaknya, nonton film Sinterklaas, Santa Claus, ya. Satu kali cobalah nonton. Bukan untuk menyuruhmu, tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari film Sinterklaas. Itu sedang menceritakan fenomena keberagamaan orang-orang Kristen di Eropa, di Barat. Film Sinterklaas itu selalu menggambarkan, menceritakan bahwa sekarang ini, Natal sekarang orang-orang sudah tidak percaya lagi dengannya. Orang-orang sudah, Natal itu hanya sebagai simbol saja. Hanya ornamen-ornamennya yang ramai. Gitu. Tapi kepercayaan kepada Kristen itu sendiri sudah mulai luntur. Sehingga banyak orang-orang di sana lebih memilih ateis. Keluar daripada kekristenan. Gitu. Dan itu banyak buku saya baca, ya, itu protes dari kalangan teolog sendiri terhadap keyakinan gereja. Bahkan sampai sekarang pun banyak yang masih menganggap bahwa terutama Natal, ya, itu sebuah dongeng. Bagaimana tidak mereka mau percaya itu sebuah keyakinan yang real. Sementara dalam kisah Natal itu ada sosok-sosok yang sampai sekarang masih misteri. Seperti contoh, kalau Bapak Ibu sering lihat ornamen-ornamen Natal, ya, di Jakarta sini, kalau di samping pohon Natal apalagi yang biasa muncul? Sinterklaas. Dengan kendaraannya apa Bapak Ibu? Kereta. Dibawa oleh binatang hewan apa? Rusa apa? Terbang. Sampai sekarang saya tuh masih bingung di mana ya jual rusa terbang. Jadi ini dongeng-dongeng yang berseliweran di dalam keyakinan. Jadi kami sebagai umat Islam ya cukup paham saja, oh ternyata seperti ini. Dan itu memang menjadi sebuah bentuk protes di kalangan para teolog karena banyaknya kisah-kisah yang tidak masuk di akal. Itu Pak, itu mungkin yang sampai membuat banyak orang-orang akhirnya gulung tikar gitu. Gerejanya dijual, salah satu yang dibeli oleh Muhammadiyah, yaitu di daerah itu ada juga banyak kok. Syukur-syukur dibeli dijadikan masjid. Kalau dibeli dijadikan tempat maksiat, nauzubillah min dzalik. Ya, oke Pak, kalau yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagaimana tadi Ustadz sudah jelaskan mengenai perselisihan di agama Kristen tentang sekte-sekte mereka, Anda pernah mendengar sebuah kisah tentang orang mu'alaf yang kebingungan akan manhaj atau sekte mungkin, manakah yang harus dianut. Nah, menurut mereka salah satu sekte-sekte ini adalah standar kebenaran yang mutlak dan absolut. Terkhusus di negara Indonesia di mana terdapat banyak sekali perselisihan antar kelompok. Jadi bagaimanakah kita menghadapi orang yang kebingungan ini, Ustaz? Terima kasih. Oke, ini jawab pertanyaan yang cerdas sebetulnya. Dan ini saya menemukan. Kenapa saya mengatakan saya menemukan? Karena saya ada beberapa mu'alaf kami, itu kami bukan mu'alaf yang dimu'alafkan orang lain, tapi akhirnya ketemu dengan kami dan kami bina lagi. Ketika dia syahadat, justru dia masuk dalam kelompok-kelompok yang lebih kepada aliran-aliran kebatinan. Seperti itu, dan akhirnya sudah mulai nyeleneh-nyeleneh. Memang tadi sudah sempat ngobrol,
bahwa Rasulullah itu pernah bersabda umat Kristen itu akan terpecah menjadi 71 golongan. 71 atau 72? 72 ya. Nah, dan umat Islam menjadi terpecah menjadi 73. Berarti lebih banyak mana? Islam ya gitu. Nah, memang betul kita menyadari ada sekte-sekte Islam yang yang berkembang. Tapi dari sekte-sekte besar, bukan sekte sih, aliran-aliran ataupun mungkin organisasi-organisasi Islam yang besar ini pada dasarnya perbedaan kita bukan pada perbedaan yang krusial, bukan pada perbedaan yang yang pokok, ya. Selama tidak masuk dalam 10 kriteria sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, maka itu masih dibenarkan. Tidak mengkafirkan sesama muslim. Baru kemudian tidak meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Sholat, ya, haji, puasa, dan sebagainya. Kalau dia konsepnya sudah menyimpang dari situ, maka itu masuk kategori sesat menurut Majelis Ulama. Nah, yang kami temukan yang keluar dari kelompok dari 10 golongan tadi. Jadi akhirnya kami harus ini. Jadi kalau dia keluar dari 10 10 kriteria tadi, maka itu kita wajib untuk menarik mereka. Menarik mereka untuk bisa menunjukkan pada konsep Islam yang benar. Tapi kalau masih di dalam 10 kelompok, 10 golongan, masih di luar dari tidak saling mengkafirkan, baru kemudian tidak pada persoalan-persoalan pokok, seperti contoh, dia dibina oleh Muhammadiyah umpamanya. Baru ada yang dibina oleh NU. Kan tidak ada perbedaan yang secara usul di antara dari antara kelompok-kelompok ini. Maka itu masih dalam konsep yang bisa kita terima. Tapi kalau dia sudah memahami bahwa Tuhan ada dalam dirinya, ya, bahkan Al-Quran ada dalam dadanya, gitu, dan sebagainya yang sudah keluar dari, bahkan saya pernah kemarin itu saya ditanya gitu, yang menciptakan Allah siapa? Wih, saya jadi bingung gitu menjawabnya. Menciptakan Allah. Gitu. Bahkan ada yang sholatnya itu ketika sholat Jumat, orang sholat Jumatnya di masjid di tempatnya, ruhnya dia sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Gitu. Ketika saya tanya, loh Pak nggak sholat Jumat? Wah sudah, tadi waktu Anda sholat Jumat di masjid, roh saya sudah sholat Jumat di Masjidil Haram. Padahal dia lupa jarak perbedaan waktu antara Mekah dengan Indonesia itu berapa jam coba. Kalau di sini sholat Jumat berarti di Mekah apa? Masih apa? Masih duha ya kayaknya. Berarti ya sholat duha itu, bukan sholat Jumat. Nah kalau yang sudah begitu-begitu, itu memang itu keluar dari pemahaman Islam yang ini. Jadi kalau cuma hanya sekedar perbedaan, oh yang di sana ngajari dia kunut, di sini tidak ngajari kunut, itu bukan persoalan usul, itu furu, cabang. Ya, selama Allahnya masih sama, ya, no problem sebetulnya. Bahkan sekarang itu Muhammadiyah punya Mu'alaf Learning Center, Mu'alaf Learning Center, baru kemudian di yang lain juga punya juga pemilihan-pemilihan mu'alaf, ada yayasan mu'alaf. Semuanya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bagaimana membina mu'alaf. Itu saya rasa no problem. Dan perbedaan-perbedaan itu bukan pada persoalan pokok ya. Terima kasih mungkin. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan ada orang pertama itu bertanya pada Ustadz, kemudian mereka datang seluruh dengan keluarganya, ternyata masuk Islam. Ini mas, oke. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, sudah gamblang itu sebenarnya itu bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan, itu sudah banyak. Bahkan
itu diterangkan oleh orang-orang yang tadinya tuh dia pendeta katakanlah gitu kan, kemudian masuk Islam sudah menjelaskan. Contohnya seperti saudara kita Donitan ya Ustaz. Oh sangat gamblang itu Ustaz. Nah yang jadi pertanyaan saya, ketika Ustaz menghadapi orang-orang itu, sebenarnya yang ada di pikiran mereka itu apa sih Ustaz? Kan gitu ya Ustaz ya. Kalau kita secara logika itu masuk akal. Bahkan ketika di YouTube kita lihat ketika Donitan itu berdebat dengan ada 2 orang pendeta itu. Iya. Mereka mau jawabannya tuh kita jadi, loh ini gimana sih kok mencela-mencela kan gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan pokok saya itu adalah sebenarnya tuh apa sih yang ada di pemikiran orang-orang Nasaro itu Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditanya apa sih yang ada di pikiran mereka, saya sebetulnya nggak berani menjawab itu. Dalam artian bahwa pikiran orang siapa yang tahu, ya. Tapi dari cara mereka menjelaskan, cara mereka berbicara, kita sebenarnya bisa menerka apa sih yang menjadi persoalan, gitu. Masih ingat dulu pernah pendeta Gilbert, ya, dihujat karena dia membahas tentang perpuluhan dengan zakat. Dia, wah kalau mereka duduknya di lantai 2,5%. Kita duduknya di kursi ya, kita 10%. Gitu ya. Coba dihitung, satu gereja ada 100 orang jemaatnya. Dikali 10% dari penghasilan mereka. Bisa dibayangkan, kita aja 2,5%, susahnya minta ampun. Jadi salah satu mungkin bisa menangkap apa yang bisa dijelaskan itu. Baru yang kedua, inilah yang saya bilang, dogma. Dogma itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa digugat. Apa yang diputuskan, kalau dikatakan Yesus Tuhan, ya Tuhan. Sekalipun kita memberikan bukti-bukti bahwa dia bukan Tuhan, tapi di sebagian orang-orang Kristen yang sudah mendarah daging, itu percuma gitu. Makanya hidayah itu bukan urusan kita sebetulnya. Hidayah itu urusan Allah. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Dia percaya ataupun tidak, ya. Itu bukan urusan kita. Apalagi dalam Al-Quran Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kita sudah diberikan penjelasan tapi mereka tidak mau menerima, silakan. Tapi rata-rata orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang betul-betul mau betul-betul mau menerima atau membuka pikirannya terhadap apa yang dia bicarakan. Seperti contoh yang kasus 9 orang yang saya sebutkan tadi itu, yang awalnya cuma 1 orang perempuan. Ketika saya ceritakan ke dia, saya tanya ke dia, kitab mana yang saya harus ikuti kalau saya andai kata saya masuk Kristen. Pertama dia mempertahankan bahwa enggak, semua kitab kita sama. Yang berbeda itu hanya terjemahan dan segala macam gini gitu. Nah, tapi ya ketika kami tunjukkan perbedaan itu, dia terdiam. Kenapa dia terdiam? Ya, karena nalarnya jalan, akalnya jalan. Satu contoh, dalam Yohanes 13 ayat 13, ya, itu diceritakan bahwa Yesus pernah dipanggil guru dan Tuhan. Dan Yesus mengatakan, benar, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke original teks, ya, karena kebanyakan Alkitab itu kan teks terjemahan semua. Kalau kita kembali ke original teks, kata Tuhan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata kurios. Kata kurios. Nah, namun yang menjadi persoalan, sebutan kurios di dalam Alkitab bukan hanya kepada Yesus. Banyak juga dipanggil kurios, tapi kenapa hanya Yesus yang ketika kurie
panggilan kepada Yesus itu diterjemahkan Tuhan. Sementara panggilan kepada orang-orang lain, ya, itu tidak diterjemahkan Tuhan. Kalau mereka mau beralasan, oh ya karena Yesus adalah Tuhan, makanya setiap kata kurios, kurie yang dialamatkan ke Yesus, itu artinya Tuhan, tidak salah diterjemahkan Tuhan. Kalau itu alasannya, itu akan berbahaya. Kenapa akan berbahaya? Karena di ayat yang lain, Yesus pernah didatangi oleh seorang perempuan, dan perempuan itu memanggil Yesus dengan sebutan kurie. Kalau itu diterjemahkan Tuhan, maka dia akan jadi kalimatnya seperti ini. Tuhan, apakah engkau butuh timba? Kira-kira Bapak Ibu, masuk akal enggak Tuhan butuh timba? Tuhan, apakah engkau butuh timba? Baru kemudian perempuan itu di ayat berikutnya dijelaskan. Jelaslah padaku, Tuhan, bahwa engkau seorang nabi. Jelaslah padaku sekarang, Tuhan, bahwa engkau seorang nabi. Nah, coba kalau kata Tuhan ini, kita kembalikan kepada terjemahan yang sebenarnya. Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Maka ketika ketemu kalimat Tuan, apakah engkau butuh timba? Itu wajar. Tuan, jelaslah padaku sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Wajar. Itu yang jadi persoalan. Nah, makanya perbedaan-perbedaan seperti ini, bahkan kalau bisa ambilkan kitab saya di dalam tas yang kecil warna biru. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, tidak semua pendeta punya pegang kitab ini. Tidak semua. Karena ini memang tidak diperjualbelikan. Ya, tidak diperjualbelikan. Kalau andai kata hari ini saya tunjukkan ke mereka tentang ayat ini, apa yang mereka menjawab? Karena kitab ini Alkitab Perjanjian Baru yang ada catatan kakinya. Ayat-ayat yang diuraikan itu diberikan keterangan di sini, dikomentari. Gitu. Nah, saya kasih contoh ya. Pasti semua orang Kristen meyakini kitab suci mereka kitab yang asli. Oke, kita jangan bantah itu. Pasti umat Kristen meyakini bahwa Alkitab adalah kitab suci. Oke, kita jangan bantah itu. Tapi tanyakan kepada mereka, apa definisi kitab suci? Pasti dia sepakat, kitab suci adalah firman Allah yang bersumber dari Allah. Nah, kalau firman Allah yang bersumber dari Allah, kira-kira boleh nggak ada kesalahan di dalamnya? Nggak boleh ya. Dia harus jauh dari kesalahan. Gitu. Tapi kira-kira Bapak Ibu, ya, saya minta undang satu adik bisa maju ke depan. Ini yang pakai peci hitam aja, ayo. Ada dua ternyata, kembar ya. Coba bacakan, bisa baca ya? Bacakan yang sambil ini Markus 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekarang baca keterangannya di bawah. Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak asli. Terima kasih, silakan duduk. Keterangannya apa? Ayat ini tidak asli. Sinonim dari kata tidak asli apa Bapak Ibu? Yang bilang siapa? Mereka yang bilang. Ya. Dan bukan cuma ini, banyak. Ya. Banyak. Sekarang ini kitab ini langka, mau dicari susah. Bahkan itu saya terakhir itu ada yang jual itu dengan harga 5 juta. Gitu. Karena memang nggak dijual belikan dan sekarang sudah tidak diterbitkan lagi. Alhamdulillah saya punya satu. Gitu. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Bahkan dalam kitab Markus yang menjadi dasar perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi perintah itu
ada dalam kitab Markus terakhir nih. Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 ya. Di situ ada perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pergilah, kalau yang baptis dalam Bapa itu di ayat yang lain. Jadi pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Nah, ternyata ayat ini saya stabilokan karena setelah dibaca keterangannya disebutkan bahwa kisah tentang menampakkan dirinya Yesus kepada murid-muridnya di bagian akhir Markus ayat 9 sampai 20 itu bercerita mengenai penampakan Yesus. Ini termasuk dalam kitab suci, tetapi ini bukan dalam kitab Markus yang asli. Jadi dalam kitab Markus asli nggak ada ayat ini. Tapi di sini muncul ayatnya. Gitu. Padahal ya Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu mereka itu dilarang jangan engkau menambah-nambah dan mengurangi perkataan-perkataan yang ada dalam kitab ini. Barang siapa yang menambah-nambah, maka Allah akan menambahkan malapetaka baginya. Dan barang siapa yang mengurangi, jadi memang dikecam. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Tapi siapa yang menghiraukan itu? Bisa dilihat nanti habis kegiatan ini banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan ayat ini tidak asli. Bahkan yang paling parah lagi, satu-satunya ayat yang berbicara tentang Trinitas, Tritunggal, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu, itu ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Di dalam kitab yang lain, itu ayat tersebut hanya dikurung, dikasih kurung. Mulai dari kalimat di dalam sorga, itu dikurung sampai dalam bumi. Nah, kenapa ayat itu dikurung? Ternyata dijelaskan dalam kitab ini. Ayat dikata di dalam sorga, kalimat yang dalam kurung itu pasti tidak asli. Pasti. Bukan lagi kemungkinan tidak asli, bukan. Tapi kata pasti. Nah, ketika ini saya tunjukkan kepada mereka, maka pertanyaan saya sederhana. Masihkah kami bisa percaya dengan kitab ini? Jika di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang tidak asli. Terus dia jawab begini. Oh, bagi kami nggak penting. Yang terpenting bagi kami adalah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Nah, kalau begitu bagaimana cara jawabnya? Sebetulnya masih bisa sebelum ditutup laku menilukum waliadin masih bisa. Gitu. Kalau dia tanya dia jawab seperti itu, bagi kami yang penting Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, maka tanya ke dia, ibu atau bapak tahu dari mana Yesus datang untuk menebus dosa manusia? Taunya dari mana? Pasti mereka jawab taunya dari mana? Taunya dari Alkitab. Nah, kalau bapak, ibu taunya dari Alkitab, sementara kitabnya seperti itu, kira-kira masih bisa dipercaya enggak? Nah, di situ langsung skakmat. Ya, karena sulit mereka mengatakan masih bisa dipercaya karena kitab ini sendiri mengungkapkan ayat ini tidak asli. Ayat ini baru yang terungkap, belum yang tidak terungkap. Makanya dalam buku Misquoting Jesus yang menuliskan tentang kesalahan-kesalahan dalam Alkitab dan apa penyebab kesalahan tersebut dan siapa yang melakukan kesalahan itu menceritakan bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam Alkitab. Begitu juga dalam buku Dogmatika Masa Kini, itu karya B.J. Boland dan Van Niflik menuliskan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam Alkitab yang mengenai angka-angka dan sebagainya. Gitu. Artinya menunjukkan bahwa mereka mengakui dengan sejujur-jujurnya banyak kesalahan dalam Alkitab. Bahkan tentang 1 Yohanes 5 ayat 7-8 dalam buku Dogmatika itu menjelaskan ayat satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang konsep Tritunggal itu hanya ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Tapi sayang, ayat itu harus diberi kurung. Kenapa diberi kurung? Karena ayat itu tidak ada dalam naskah aslinya. Berarti ayat tambahan. Nah,
itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu sekedar yang bisa saya jelaskan, dan sebagai penutup pada Bapak Ibu sekalian ya. Memang tadi betul yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa memang dakwah mu'alaf apalagi di daerah yang kita sebut dengan kota Injil, di kota 1001 gereja, julukan 1001 gereja. Kenapa diberikan julukan 1001 gereja? Itu setiap 100 meter ada gereja. Setiap 100 meter ada gereja. Jadi banyak gereja. Bapak Ibu kalau mau ke Manado, kita lomba-lomba hitung jumlah gereja di Manado sepanjang jalan. Itu luar biasa, banyak sekali. Dan megah-megah gitu. Tapi arus mu'alaf ya, yang menerima mu'alaf, gelombang mu'alaf itu luar biasa gitu. Itu menunjukkan apa? Penerimaan orang Manado terhadap Islam itu luar biasa. Setelah saya telusuri, saya teliti dari semua yang saya pernah syahadatkan dan saya coba tarik benang merahnya, kenapa di antara mereka banyak juga yang belum menerima Islam? Karena dari kasus-kasus yang ada, rata-rata di antara mereka itu belum mengenal Islam. Mereka nggak tahu. Bahkan ada yang kaget ketika dia mengatakan begini, Ustadz, saya sih menerima apa yang Ustadz jelaskan sama saya. Tapi saya tidak mau berkhianat meninggalkan Yesus. Saya bilang ke dia, Bapak tidak perlu meninggalkan Yesus ketika masuk Islam. Iya. Bahkan Bapak diperintahkan tetap beriman kepada Yesus. Yang di dalam Islam disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan bukan cuma itu. Kitab suci, satu-satunya kitab suci yang melakukan pembelaan mati-matian terhadap Nabi Isa alaihissalam hanyalah Al-Quran. Dari mulai dia dikandung, ibunya dituduh berzina. Ya, Al-Quran melakukan pembelaan. Mujizat pertama yang menyebutkan, mujizat pertama Nabi Isa, Yesus, itu justru disebutkan dalam Al-Quran. Apa mujizat pertamanya? Mujizat pertamanya bercakap-cakap ketika masih dalam buayan. Melakukan pembelaan kepada ibunya. Bahkan ketika mereka menuduh Yesus itu mati di tiang salib, Al-Quran lakukan pembelaan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Al-Quran melakukan pembelaan. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Begitupun juga yang lain-lainnya. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Al-Quran melakukan pembelaan. Lam yalid wa lam yulad. Itu untuk apa? Artinya betapa cintanya umat Islam kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jadi kalau mau masuk Islam bukan berarti meninggalkan Yesus. Tidak. Hanya kita mendudukkan ajaran Yesus sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi ketika bertanya, Guru, hukum apa yang terutama? Apa jawab Yesus? Shema o Yisrael, Adonai Elohinu Adonai Ahad. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Ketika mereka bertanya tentang siapa dirinya, apa hukum hukum yang kekal itu? Apa jawab Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Isa Rasulullah. Ketika mereka berbicara tentang bagaimana kebangkitan dan sebagainya. Al-Quran semua membela. Dan tidak ada satupun Al-Quran itu menolak Yesus. Yang ditolak oleh Yesus, yang ditolak oleh Al-Quran adalah anggapan orang-orang bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Sebagai penutup, dia bilang, Ustadz, kalau memang seperti itu, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Alkitab? Dia tanya, kalau memang ajaran Nabi Muhammad seperti itu, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan dalam Alkitab? Saya bilang disebutkan, cuman kaliannya yang tidak ngeh. Kok gitu? Nah, bisa minta kitab saya yang satu? Saya pinjam satu orang, yang terakhir. Ya.
Satunya lagi. Tadi kan yang ini kan? Oh, kembar ya. Hmm. Kamu baca ya dari sini sampai sini ya, yang ada stabil. Dan apabila kitab itu diberikan dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Saya ulangi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, orang itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menalar ini kepada siapakah ayat ini? Ini sesuai dengan kisah yang terjadi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi pun menjawab, ma'ana biqarin, aku tidak dapat membaca. Apakah secara kebetulan ayat ini ada di sini? Bukan secara kebetulan, ini sudah dinubuatkan, sudah diramalkan. Cuman sayang, tidak diimani. Ini dalam kitab Yesaya 29 ayat 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.